Shalom saudaraku, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus selalu menyertai kalian, luar biasa. Terpujilah Tuhan dari dulu sampai selama-lamanya ya. Jadi beberapa hari yang lalu saya membaca kayak debat ya di Facebook ya, seperti debat seperti itu. Jadi ada seseorang bertanya seperti ini, pertanyaannya seperti ini. Kenapa sih Yesus itu hanya 3 hari mati hanya untuk penebusan dosa, kan seperti itu. Dia menanyakan kenapa 3 hari aja, kan seperti itu. Nah, jadi saya jawab ya seperti ini. Di sini saya jawab ya. Nah, jadi memang kan Yesus itu 3 hari mati ya. 3 hari untuk penebusan dosa manusia. Kemudian pada hari yang ketiga Yesus itu bangkit dari kematian. Itu yang luar biasa ya, bangkit dari kematian. Nah, ketika Yesus ya, sebelum disalib ya, sebelum mati kan, Yesus pernah mengatakan ya kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ya. Nah, sebelum Yesus itu mati, dia pernah mengatakannya. Ya, dia berkata seperti ini, runtuhkan bait Allah ini ya, dalam 3 hari saya akan bangun kembali ya. Itu kan Yesus mengatakan demikian, tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak mengerti ya. Jadi maksudnya Yesus itu kan dirinya sendiri, kan seperti itu. Bait Allah itu adalah diumpamakan dirinya sendiri, tetapi ahli Taurat tidak mengerti ya. Makanya orang itu marah sama Yesus pada waktu. Jadi Yesus sebelum mati, Yesus itu sudah mengatakan ya, 3 hari ya, 3 hari mati, kemudian pada hari yang ketiga bangkit. Itu bangkit dari antara orang mati. Siapa yang sanggup bangkit dari orang mati? Hanya Yesus ya, karena dialah yang maha kuasa ya, dialah Tuhan yang hidup itu, makanya dia bisa bangkit sendiri ya, luar biasa. Jadi itu. Nah, jadi Yesus menebus dosa ya, dosa seluruh manusia ya, bagi siapa yang mau, kan seperti itu. Yesus menebus, Yesus mengadakan penebusan dosa ya, agar barang siapa ya yang percaya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Nah, seperti itu. Nah, jadi banyak sudah manusia yang percaya ya setelah penebusan dosa. Jadi kalau kita ambil hari-hari sekarang ya, manusia ya tidak bisa lepas dari dosa setiap hari. Manusia berbuat dosa setiap hari ya, tidak bisa berbuat dosa ya. Makanya orang yang tidak menerima Roh Kudus, tidak menerima Roh Tuhan ya, dia akan mati dalam dosanya ya. Jadi barang siapa yang ingin hidup ya, ingin hidup kekal ya, dia harus menerima Yesus sebagai juru selamat. Dia harus dibaptis. Tanpa pembaptisan ya, manusia akan mati dalam dosanya ya. Manusia harus dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus ya. Seperti itu saudaraku. Jadi manusia ya, membersihkan dosa itu tidak bisa dengan ringso saudaraku. Tidak bisa dengan ringso, dengan sabun apa yang lain-lain atau sabun mandi. Tidak bisa. Membersihkan dosa ya, membersihkan dosa, yaitu dengan apa? Yaitu dengan Roh Kudus, Roh Tuhan. Karena hanya dialah yang suci. Hanya Roh Tuhan itulah yang suci, yang membersihkan dosa kita. Kalau pakai rinso atau sabun yang lain tidak bisa, itu hanya bisa membersihkan pakaian saja saudaraku. Ya. Hanya dengan Roh Kudus
Ya, terimalah Roh Kudus itu, maka dosamu akan dibersihkan, saudaraku. Barang siapa yang tidak menerima Roh Kudus, ya, menolak Roh Kudus, dia akan mati dengan dosanya. Ya, apalagi akhir-akhir ini, saudaraku, kematian hari-hari ini makin banyak hari-hari. Banyak yang mati. Apa kita ini bisa besok atau lusa, kita tidak tahu. Karena apa? Kematian itu memang sangat mengerikan ya bagi manusia. Sangat mengerikan. Menakutkan bagi manusia. Tetapi apabila kita sudah menerima Roh Kudus itu, ya, kematian itu akan biasa. Tidak begitu menakutkan, itu biasa saja bagi orang yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat, yang telah menerima Roh Kudus itu, ya. Bagi Yesus, ya, kematian itu biasa, ya. Makanya orang banyak mengatakan, ya, kenapa Tuhan orang Kristen itu mati seperti itu, ya. Jadi saudara harus tahu dulu, ya. Jadi yang mati itu kan bukan Tuhan, ya, yang mati dagingnya, ya. Daging Yesus yang mati. Ya. Dagingnya. Tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Jadi kalau orang mengatakan kok mati, saya katakan sekali lagi, bagi Yesus kematian itu biasa, tidak begitu wow seperti itu. Itu biasa. Karena apa? Karena Yesus tahu pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Jadi kematian bagi Yesus itu biasa. Begitu juga dengan kita, ya. Apalagi kalau kita sudah menerima, ya, Yesus itu sebagai juru selamat, ya. Maka kematian itu juga biasa, tidak begitu menakutkan. Tetapi orang yang tidak menerima Roh Kudus, ya, kematian itu akan sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Nah, makanya Rasul Paulus menuliskannya, mati adalah keberuntungan, ya. Hidup hanya untuk Tuhan Yesus, seperti itu. Jadi orang yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat, yang telah menebus dosa, mati itu untung. Coba, bukan menakutkan lagi, malah untung, ya, saudaraku. Jadi dimanapun saudaraku yang mendengar ini, ya, tanpa kalian menerima Roh Kudus, ya, tanpa menerima Yesus sebagai juru selamat, kalian akan mati dalam dosa kalian. Akan mati dalam dosa kalian, saudaraku. Ya, Yesus sudah datang ke dunia ini agar bisa kita lihat, ya, agar bisa kita peluk Yesus itu, ya, agar bisa kita sembah. Terimalah, saudaraku. Hanya Yesuslah satu-satunya jalan untuk keselamatan, untuk kehidupan yang kekal itu. Tidak ada yang lain, saudaraku, ya. Dimanapun berada, saudaraku, ayolah, bukalah hati dan pikiran kalian, ya. Karena apa? Ini hari-hari kematian semakin merajalela, saudaraku. Semakin banyak di mana-mana. Apakah kita besok atau lusa, kita tidak tahu, ya. Tetapi Yesus telah datang ke dunia ini untuk memberikan penebusan dosa kepada seluruh manusia, ya. Karena Yesus juga tidak memaksa, ya. Siapa yang mau ikut Yesus, ya, siapa yang tidak mau mati dalam dosamu, mati dalam kekelahan, ya, dilempar ke lautan api, ya. Itu perkataan Yesus. Jadi barang siapa yang menerima hidup, ya, hidup kekal. Ya, sekian dulu, saudaraku. Ya, ini sudah agak gelap. Nah, terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu.